inilah yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Ukhuwah dengan makna syu'ur, perasaan. Dan Nabi orangnya ngerasa banget apa yang dirasakan orang lain. Sehingga Nabi merasa sedih dengan kesedihan kaum muslimin. Merasa bahagia dengan nikmat dan kesenangan kaum muslimin. Maka Nabi pun pernah marah ketika ada seorang perempuan yang dilecehkan oleh orang Yahudi di Bani Quraidah, kalau enggak Bani Qainuqa. Jadi ada seorang cewek muslimah lagi belanja di Bani Qainuqa, di pasarnya orang Yahudi. Tiba-tiba roknya diikat pakai tali, terus disangkutin di apa ya, kayak di tiang gitu. Sehingga ketika perempuan ini berjalan, auratnya kesingkap, kelihatan kakinya, kelihatan auratnya. Dia malu, nangis gitu kan. Pas dia nangis malu, dibela sama seorang laki-laki muslim, anak muda. Dia ngebelain, dia potong tali itu, kemudian dia marah kepada beberapa anak-anak muda Yahudi yang iseng, yang bikin perempuan ini malu. Mungkin kalau zaman sekarang ngeprank gitu kan ya, usil-usilan gitu. Dia marah, akhirnya laki-laki yang ngebelain perempuan ini malah dikeroyok sama pemuda Yahudi sampai dia meninggal dunia. Maka Nabi langsung marah kemudian mengatakan, sekarang kita akan menuntut keadilan kepada Bani Qainuqa. Datanglah Nabi mengepung benteng Bani Qainuqa sampai akhirnya mereka diusir dari kota Madinah. Kenapa? Karena Nabi itu ngerasain apa yang dirasakan perempuan, malunya. Nabi itu ngerasain apa yang dirasakan keluarga laki-laki yang terbunuh tadi. Betapa mereka sedih dan merasa kehilangan, sehingga keadilan harus ditegakkan. Itu namanya ukhuwah. Dalam konteks yang lebih sempit, kita belajar pelan-pelan merasakan kesulitan yang sedang dirasakan saudara kita, merasakan malu yang dirasakan oleh saudara kita, menjaga perasaan. Makanya Nabi pernah menyampaikan beberapa contoh, diantaranya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada tuh, larangan mempermalukan saudaranya di depan dia. Salah satu hadisnya, janganlah kalian mencela orang yang buang angin. Sampai itu dibahas dalam hadis. Janganlah kalian mencela orang yang buang angin. Kenapa kalian mencela dan mentertawakan sesuatu yang kalian lakukan juga? Jadi nggak boleh diketawain. Kenapa kok Nabi sampai menyampaikan hadis ini? Gara-gara dalam satu majelis, namanya juga orang mungkin lagi nggak enak badan kali ya. Dalam satu majelis ada seorang laki-laki, buang angin dan kedengaran. Yang lain kan jadi ketawa ya. Dan itu kan kayak otomatis gitu kan. Yang lain pada ketawa, dia malu karena kayak ya aib banget kan. Terus yang lain pada ketawa, dia malu banget. Dia kayak udah nggak tahu harus buang muka kemana gitu kan ya. Terus Nabi langsung menetralisir keadaan dengan mengatakan, janganlah kalian mencela atau mentertawakan orang yang buang angin. Kenapa kalian mentertawakan sesuatu yang kalian juga melakukannya? Artinya semua orang punya masalah yang sama, cuman mungkin ada yang nggak sengaja gitu di tempat umum dan seterusnya, sehingga nggak usah dibahas, nggak usah diketawain. Saya juga pernah kayak gitu, lagi kajian, tiba-tiba di soft paling depan ada seorang akhwat nggak sengaja buang angin dan bunyi. Sebelah-sebelahnya udah pada dengar tuh. Terus mereka kayak langsung nyari tersangka gitu kan. Mana gitu kan ya. Saya juga dengar, saya aja yang duduknya di sini tuh dengar. Apalagi yang di sebelahnya kan. Saya dengar dan saya tahu orangnya. Tapi saya nggak mau ngelihat ke arah dia. Supaya apa? Ke distract langsung. Nggak usah dibahas, nggak usah difokus, nggak usah di zoom in, nggak usah di capture ya. Udah biarin aja. Terus akhirnya saya kayak langsung ngedistract dengan kajian dengan cerita-cerita, dengan orang yang tadinya noleh-noleh gitu ngelihat siapa. Karena saya membolkan lagi, kayak dipertegas lagi kajiannya, ceritanya, nadanya dinaikin lagi dikit, akhirnya orang lagi jadi fokus dan lupa. Dia yang tadinya hampir malu, lama-lama jadi netral dan setelah kajian udah lupa. Ini sampai segitunya diperhatikan dalam Islam, menjaga perasaan, jangan membuat orang ilfil, bete dan seterusnya. Dan itu ukhuwah banget. Dan itu nggak hanya kepada orang yang soleh, karena ukhuwah itu tidak hanya berlaku kepada orang yang sudah sama-sama ke masjid, orang yang sudah sama-sama sholat, bahkan kepada orang yang
belum ke masjid, belum hijrah pun itu tuh dijaga. Supaya apa? Jangan sampai bikin dia ilfil dengan kebaikan sehingga dia semakin ngegap, semakin berjarak, semakin menjauh dari kebenaran. Islam itu harus mampu Muslim itu ya'lif wa yu'laf. Orang Islam itu dia mudah merangkul dan mudah juga dirangkul. Itu orang Muslim banget tuh. Kalau sulit merangkul, sulit dirangkul, artinya dia kayak sombong, dia tuh eksklusif, dia itu bikin jarak, ngegap banget dengan orang lain. Dia bukan ciri-ciri Muslim sejati. Muslim itu ya'lif wa yu'laf. Dia mudah merangkul orang, yuk bareng yuk. Enggak terlalu jaim, dia juga mudah dirangkul orang. Kalau diajak orang mau, enggak terlalu ngerasa kita kan beda, enggak kayak gitu. Dan Nabi gitu banget. Makanya Nabi itu sangat menjaga perasaan supaya terjaga ukhuwah. Pernah Nabi lagi kayak duduk bareng dengan sahabat-sahabat yang miskin lah ya. Sahabat-sahabat miskin ini kalau makan roti, rotinya tuh keras. Bahasa Arabnya qadid. Qadid itu artinya roti keras yang udah lama, kalau pengen dimakan nggak bisa langsung dimakan, harus direndam dulu pakai air. Saking kerasnya udah kayak kerupuk gitu. Nah itu namanya qadid. Nabi duduk di antara orang-orang miskin yang lagi kayak mau makan qadid gitu. Terus pas Nabi duduk di antara mereka, mereka jadi sungkan. Aduh nggak enak nih. Masa kita mau ngasih roti kayak gini buat Nabi, buat Rasulullah. Terus gimana dong, kita nggak sanggup beli roti yang lembut. Terus Nabi tersenyum mengatakan, saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Saya anak seorang perempuan, ibu saya tuh adalah pemakan qadid. Jadi kita udah biasa makan kayak gini di rumah. Maksud Nabi apa? Biar nggak ada gap antara beliau dengan orang-orang yang lagi ngajak beliau makan. Itu namanya yu'laf, mudah diajak barengan, nggak terlalu ngegap. Jalan lagi tuh Nabi bareng dengan orang miskin. Ketemu orang miskin, mereka pada sedih gitu ya. Nabi bilang, tahu nggak, orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Oh gitu ya Rasul. Akhirnya mereka semangat, bukan semangat dalam kemiskinan ya. Maksudnya semangat untuk nggak pede, nggak baperan, nggak kemudian pesimis, jadinya menjauh dari rombongan atau dari orang-orang banyak. Jadi dibangkitkan semangatnya. Ketemu sama penggembala, Nabi bilang apa? Tidaklah Allah mengutus Nabi kecuali pernah menjadi penggembala. Jadi yang penggembala juga merasa kayak pride gitu. Wah ternyata profesi kita itu profesi para Nabi. Ketemu dengan orang kaya, tidak ada kecemburuan kecuali kepada dua orang. Satu orang berilmu, satu lagi orang kaya yang banyak berinfak. Jadi semua orang bisa dibahagiakan hatinya oleh Nabi. Nggak ada yang ngerasa ketemu Nabi bete, itu nggak ada. Saya belum pernah mendengar cerita ada orang bete ketemu Nabi, itu nggak ada. Yang ada lagi bete ketemu Nabi bahagia, itu banyak tuh. Yang tadinya bete banget di rumah, pas ketemu Nabi happy. Pas balik ke rumah bete lagi, itu banyak. Salah satunya adalah Hanzalah. Hanzalah lagi sedih duduk sendiri. Datang Abu Bakar. Abu Bakar nanya, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Gimana keadaan kamu pagi ini wahai Hanzalah? Hanzalah ngelihat Abu Bakar dan bilang, "Nafaqah Hanzalah," kata Hanzalah. Hanzalah itu munafik, tahu nggak kamu? Abu Bakar bingung. "Kaifa dzalik? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kenapa kamu merasa diri kamu munafik wahai Hanzalah?" Kata Hanzalah, "Wahai Abu Bakar, saya tuh kalau ketemu Nabi bahagia. Kalau ketemu Nabi iman saya naik. Kalau ketemu Nabi saya tuh jadi semangat beramal soleh. Saking iman saya lagi naik, saya merasa diri saya tuh jadi orang yang paling soleh di muka bumi. Saking saya ngerasa jadi orang soleh, seolah-olah dari tempat duduk saya tuh bisa ngelihat surga kalau lagi dekat sama Nabi. Tapi kalau saya pulang ke rumah, saya ketemu dengan keluarga saya, dengan anak saya kerja, maka iman saya drop sampai seolah-olah saya bisa melihat neraka dari tempat duduk saya." Itu adalah kata-kata Hanzalah. Sedih Hanzalah dengan kondisi imannya. Kemudian Abu Bakar juga bilang, "Kalau gitu saya juga sama wahai Hanzalah. Iman saya juga kayak gitu. Kalau ketemu Nabi naik, kalau pas jauh dari Nabi turun. Berarti sama dong saya munafik." Ya gimana dong? Akhirnya mereka ketemu dengan Nabi. Ya udah kita coba minta nasihat dari Rasulullah. Datang ketemu dengan Nabi, sedih aja murung dua-duanya tuh. Nabi nanya, "Malham," kata Nabi. "Ada apa kok kalian sedih?" kata Nabi. Kata mereka, "Ya Rasulullah, kami merasa diri kami udah munafik.
Hah, kenapa kok kalian ngerasa gitu? Kata mereka, kalau ketemu engkau hati kami merasa imannya bertambah sehingga kami semangat beramal soleh. Tapi kalau jauh darimu iman kami drop dan kami jadi mudah berbuat dosa dan jauh dari Allah. Nabi kemudian tersenyum memberi mereka nasihat. Tahu nggak, seandainya iman kalian kondisinya stabil terus seperti kalian ketemu saya, maka kalian akan berjabat tangan dengan malaikat dan malaikat akan menemani kalian pergi kemanapun kalian pergi. Malaikat akan nemenin. Tapi kata Rasul, sa'atan fasaatan. Iman itu memang kayak gitu. Ada sa'ah waktunya turun, ada waktunya naik. Jadi Nabi itu kayak apa ya? Kayak menghibur dan mencoba untuk menguatkan mereka. Bukan malah, oh berarti emang benar sih kalian munafik. Enggak digituin sama Nabi. Dasarnya kalian emang gitu ya, kalau ketemu saya aja imannya naik. Berarti kalian gak jujur sama Allah. Taubat kalian, istighfirullah, minta ampun sama Allah. Enggak, Nabi itu enggak gitu. Enggak dimarahin, enggak digalakin. Malah Nabi tersenyum dan bilang, sa'atan fasa'atan. Memang harus ada prosesnya. Kadang iman naik, kadang iman turun. Tapi berusaha terus ya, jangan menyerah. Kayak gitu. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu selalu bisa bikin orang happy. Itu ukhuwah. Bisa enggak kita jadi orang yang kayak gitu? Kemana kita pergi, orang di sekeliling kita itu malah jadi happy. Dan itu buat saya juga jadi kayak agenda atau PR besar buat pribadi saya. Kadang-kadang kita tuh jangankan orang lain ya, keluarga aja nggak bisa kita bikin happy terus. Malah yang lebih parah lagi, sebelum kita datang perasaan keluarga tadi lagi happy. Begitu kita datang bete semuanya ya. Nuntut ini, nuntut itu, nyalahin ini, nyalahin itu, kan berarti kita belum benar. Belum menjaga nih persaudaraan, belum jaga perasaan orang lain, belum bisa ngerasain apa orang yang rasakan. Padahal Nabi sebaliknya. Kalau Nabi, orang yang benci sama beliau, ketemu beliau jatuh cinta. Orang yang benci sama beliau, orang yang bete ketemu beliau happy. Kalau kita sebaliknya, orang happy ketemu kita jadi bete. Nah ini yang kita coba belajar dari Nabi. Kok bisa Nabi orangnya tuh kok nyenengin banget gitu. Orangnya tuh asik banget. Masih ingat cerita pernikahan Nabi dengan cewek Yahudi? Siapa namanya? Sofia. Tapi bukan Sofia yang kartun ya. Sofia, orang Yahudi. Sofia bahasa Arabnya. Itu gimana cerita pernikahannya? Kan gara-gara habis perang, namanya perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang paling besar yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Dalam perang itu, ayah Sofia terbunuh. Paman Sofia terbunuh. Yang lebih sedih lagi, suami Sofia terbunuh. Dalam perang Khaybar, suaminya terbunuh. Kenapa mereka terbunuh? Karena mereka memusuhi Nabi, memerangi Nabi, terjadilah peperangan yang gak bisa dihindari. Mereka keras kepala, akhirnya dalam peperangan itu mereka terbunuh. Terbunuh dalam peperangan itu bukan kejahatan, karena itu sesuatu yang wajar. Yang kejahatan itu terbunuh di luar peperangan. Namanya berperang. Maka masa kita berperang, udahlah kita nggak usah bunuh-bunuhan, kita kayak main apa gitu, nge-game gitu kan ya, kan nggak mungkin ya, namanya juga perang. Nah terbunuhlah ayah Sofia, paman Sofia dan suami Sofia, sehingga Sofianya jadi tawanan perang kaum muslimin, ditaruh di sebuah tenda. Lalu datanglah Nabi ke tendanya Sofia untuk menghibur Sofia. Waktu Nabi datang ke tendanya Sofia, Sofia yang meriwayatkan cerita ini, dia sendiri yang bercerita. Kata Sofia, ketika Nabi baru datang ke tenda saya, Nabi itu adalah orang yang paling saya benci di muka bumi. Jadi buat Sofia, Muhammad adalah orang yang paling dia benci di muka bumi. Gimana enggak? Gara-gara Nabi itu suaminya terbunuh. Gara-gara Nabi Muhammad ayahnya terbunuh, pamannya terbunuh. Walaupun bukan Nabi yang membunuh, tetapi dalam peperangan itu terbunuh. Sehingga Muhammad adalah orang yang paling saya benci. Sampai dia datang menemui saya di tenda saya. Kemudian dia duduk di depan saya. Kemudian saya melihat wajahnya yang penuh dengan rasa simpatik. Nabi itu ekspresi wajahnya tuh nenangin orang. Bukan malah sengak, tengil ya. Datang-datang orang lagi sedih juga ya, ditengilin kan makin bete kan ya. Ini enggak, wajah Nabi itu wajah kayak simpatik banget. Nabi itu paham banget kondisi Sofia. Duduk Nabi di depan Sofia, Nabi bilang gini, Sofia maafin saya ya. Nabi minta maaf coba. Saya tahu perasaan kamu
waktu itu saya udah mencoba untuk berdialog dengan ayah kamu, dengan paman kamu, dengan suami kamu, tapi mereka menolak. Akhirnya peperangan gak bisa dihindari. Maaf ya. Nabi menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, berjam-jam. Sampai akhirnya kata Sofia, Muhammad menjadi orang yang paling saya cintai di muka bumi. Kebayang gak hebatnya Nabi itu? Dari orang yang paling membenci beliau jadi orang yang paling mencintai beliau. Dalam hitungan sejam 2 jam Nabi terus, bukan membujuk, bukan kayak ngelebay ya, bukan kayak ngegombal gitu, enggak. Nabi tulus, karena kalau gombal dong pasti orang enak juga kan, karena bukan dari hati kan ya. Ayah kamu tukang bengkel ya. Standar kan ya. Itu apaan sih lo? Ayah gue baik-baik aja bukan tukang bengkel. Akhirnya kayak jadi konyol, jadi nggak jelas. Nabi itu nggak kopas template-nya gombal, enggak. Dia nggak baca di googling, nggak lihat apa, enggak. Tulus saja dari hati ngomong apa yang beliau rasakan. Sehingga Nabi, kata Sofia, Nabi itu datang minta maaf, menjelaskan, minta maaf, menjelaskan. Dan minta maafnya itu lembut banget sampai hati aku menjadi tenang. Kemudian aku memandang ke wajahnya dan kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah maafkan. Kemudian Sofia malah curhat. Kata Sofia, ya Rasulullah, sebelum terjadi perang Khaybar, aku tuh mimpi. Apa mimpinya? Kata Rasulullah, aku bermimpi di atas kota Madinah ada rembulan jatuh ke pangkuanku. Lalu aku ceritakan mimpi ini kepada suamiku, aku ditampar oleh suamiku. Kenapa? Suaminya kan orang Yahudi dan orang Yahudi itu pintar menafsirkan mimpi. Suaminya bilang, berarti kamu punya perasaan terhadap laki-laki Madinah, yaitu Muhammad. Akhirnya aku ditampar oleh suamiku sehingga dahiku berdarah, kata Sofia. Dan sekarang aku baru sadar ternyata rembulan itu adalah engkau ya Rasulullah. Kemudian Jibril datang, bisik ke Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah menyuruh engkau untuk melamar Sofia. Rasulullah tadi datang bukan mau melamar loh. Jibril ada yang datang bisikin ya. Rasulullah datang tuh tulus pengen menghibur, tapi kata Jibril dan itu perintah Allah, lamar Sofia. Nabi kemudian, oh gitu ya. Kan Nabi orangnya baik loh ya, nggak ada modus ya, datang pertama baik-baik terus ujung-ujungnya minta nikah gitu kan, nggak kayak gitu. Nabi itu nggak modus orangnya, benar-benar tulus. Tapi karena Allah dan Jibril yang nyuruh, akhirnya Nabi bilang, Sofia, aku ingin melamar kamu untuk belajar. Untuk menjadi pasanganku di dunia dan di surga. Sofia sebagai cewek nggak langsung jingkrak dong ya. Kan cewek itu gengsinya tinggi kan, dia jual mahal gitu. Oh, ya udah saya pikir-pikir dulu gitu kan ya. Nggak langsung nggak gitu sih. Karena kalau mereka kayak gitu nggak ada izahnya kan, nggak ada rasa harga dirinya. Makanya buat cowok kalau misalnya digituin bukan berarti dia nolak, dia tuh lagi kayak minta dikejar. Itu cewek banget lah. Akhirnya Sofia, ya udah saya pikir-pikir dulu. Besoknya Nabi datang lagi, Sofia sudah memberikan jawaban bahwa Sofia bersedia, maka nikahlah, jadilah Sofia salah satu di antara pendamping Nabi di dunia dan di surga. Di sini ada pelajaran penting, gimana Nabi itu orangnya empati banget dengan perasaan orang lain sampai bisa menenangkan hati orang dan akhirnya orang itu menjadi malah mencintai beliau. Dari yang membenci jadi mencintai. Dan itu bukan cuma Sofia. Ada lagi nanti cerita orang yang pengen bunuh Nabi kan. Dia datang jauh-jauh bawa pisau yang udah beracun, dipakein racun, kalau kena walaupun nggak nusuk juga asal kegores saja itu bisa jadi orang keracunan dan kemudian meninggal. Dia datang pengen bunuh Nabi, tapi Allah sudah melindungi Rasulnya sehingga dia ketangkap sama sahabat, lalu dia diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Jadi dulu Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai penjara, diikat di tiang masjid. Nabi tahu itu pembunuh orang yang mau membunuh beliau, tapi setiap Nabi ke masjid, Nabi sengaja ngelewatin jalan yang sampai bisa ketemu dengan orang itu. Jadi bukan langsung masuk ke masjid, muter dulu. Pas ketemu nama dia, Nabi nyapa gitu. Gimana keadaan kamu? Pertama dia marah, tahu diikat nanya keadaan. Marah kan? Oh ya udah, Nabi masuk lagi. Terus Nabi nyamperin lagi, kasih minum. Gimana keadaan kamu? Tahu. Terus masuk lagi. Besok lagi kayak gitu, sampai beberapa hari, lebih dari seminggu, setiap hari Nabi nyamperin dia, setiap hari Nabi nanya keadaan dia, setiap hari Nabi ngasih dia minum, ngasih dia makan, sampai setelah beberapa hari digituin dengan akhlak Nabi yang lembut, wajah Nabi yang berseri-seri, Nabi nanya gimana keadaan kamu, dia bilang baik Muhammad, berarti udah hatinya udah tenang nih.
Nabi bilang ke sahabat, lepaskan ikatan dia, karena dia udah tenang sekarang. Dilepasin ikatannya, kemudian Nabi ngobrol sama dia, Nabi kemudian mengajak dia untuk sama-sama merenungkan supaya nggak jadi orang yang memusuhi Nabi lagi. Nabi mencoba mengambil hatinya. Setelah beberapa lama Nabi bicara dengan dia, kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, dulu engkau adalah orang yang paling saya benci dan ingin saya bunuh. Maka sekarang setelah melihat akhlakmu, engkau adalah orang yang paling saya cintai dan saya ingin menjadi pembelamu. Sampai berubah. Saya ingin masuk Islam, wahai Muhammad. Bagaimana caranya? Akhirnya Nabi mengatakan, caranya, maka sekarang kamu harus mandi dulu, kemudian kamu pulang ke rumahmu, kemudian diberikan beberapa bekal yang harus dia lakukan, sampai dia balik lagi. Setelah itu kemudian dia menjadi seorang muslim. Ini nih akhlak. Menjaga ukhuwah, bahkan kepada orang yang belum dapat hidayah. Kenapa? Karena hanya dengan akhlak jalan seseorang untuk pulang kepada Allah. Kalau dia udah ilfil duluan dengan akhlak kita, bagaimana dia akan kembali kepada Allah? Ngelihat jalan kembali kepada Allah itu kayak serem gitu. Dan di sepanjang jalan itu banyak orang galak. Males balik ke Allah. Kenapa? Banyak orang galak di jalannya. Baru jalan selangkah udah dimarah-marahin, jalan 2 langkah dimusuhin, jalan 3 langkah dituduh masuk neraka. Belum juga mau kembali ke Allah sudah masuk neraka. Akhirnya balik lagi deh gua. Daripada gua dimarah-marahin di sana, mending gua di sini aja diterima sama lingkungan gua yang sekarang, kan gitu ya. Maka ternyata salah satu rahasia dakwah Nabi, beliau itu ya'lif wa yu'laf. Beliau itu mudah merangkul orang lain dan juga mudah untuk dirangkul oleh orang lain. Arti mudah dirangkul itu bukan dipengaruhi, tetapi mudah sekali kalau orang mengajak beliau kepada kebaikan atau untuk menolong. Maka Nabi pasti akan menolong. Ini adalah contoh Nabi menjaga ukhuwah. Sehingga menjaga ukhuwah itu menjadi salah satu di antara risalah ataupun misi utamanya Rasulullah SAW dalam berdakwah. Lalu nanti kita juga baca di dalam Al-Quran banyak banget ayat-ayat tentang menjaga ukhuwah. Di antaranya cara menjaga ukhuwah itu adalah dengan berbaik sangka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jauhilah sebagian besar prasangka. Inna ba'dadh-dhann itsmun. Karena sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Allah mengajarkan tentang berprasangka baik dan kemudian Rasulullah dan para sahabat mencoba untuk mempraktekannya dalam kehidupan mereka. Lalu muncullah cerita-cerita indah tentang berprasangka baik. Salah satunya terjadi kepada, kalau nggak salah namanya Tolhah. Tolhah ini adalah sahabat Nabi yang kaya lalu jatuh miskin. Ketika dia kaya, dia punya temannya banyak. Setiap malam rumahnya itu dipenuhi oleh teman-temannya. Pada datang ke rumahnya makan, pada datang ke rumahnya curhat, pada datang ke rumahnya minjem uang, pada datang ke rumahnya minta ditolong. Itu Tolhah, rumahnya ramai banget karena gara dia banyak membantu orang lain. Tapi begitu dia jatuh miskin, rumahnya sepi, nggak ada yang datang. Teman-temannya pergi menjauh dari dia, sehingga istrinya mengeluh. Kata istri Tolhah, Tolhah, sekarang kamu tahu kan? Ternyata teman-teman kamu itu nggak ada yang tulus mencintai kamu. Nggak ada yang jadi sahabat sejati. Dulu aja ketika kamu kaya, mereka sering datang ke rumahmu. Sekarang giliran kamu jatuh miskin, mereka udah nggak pernah lagi datang kepadamu. Wajar nggak kata-kata ini? Wajar. Bahkan mungkin kita pernah ngerasa kayak gitu. Tapi tahu nggak jawaban Tolhah kayak gimana? Ketika istrinya mengeluh seperti itu, Tolhah mengatakan, justru mereka itu teman yang sangat pengertian, kata Tolhah. Istrinya bingung, pengertian gimana maksud kamu? Dulu ketika aku punya banyak uang, mereka merasa nyaman meminta tolong kepada aku karena itu tidak akan memberatkan aku. Aku punya banyak harta, jadi menolong mereka ringan buat aku. Sekarang ketika aku sudah nggak punya apa-apa, mereka merasa kasihan dan nggak tega merepotkan aku dengan meminta tolong, maka mereka tidak datang lagi ke rumahku. Lihat angle yang diambil oleh Tolhah. Indah banget ya. Dia bisa menemukan satu angle berpikir yang akhirnya dia menyimpulkan yang baik tentang temannya. Kalau kita pasti mungkin 99% akan seperti istrinya. Ya benar, giliran gua sukses dulu teman gua banyak banget. Semuanya pengen
datang bareng, jalan bareng segala macam, pengen segrup, pengen punya nomor telepon gua, pokoknya kemana gua pergi rame tuh. Sekarang giliran gua udah susah, udah nggak eksis dan segala macam, udah pada nggak ada tuh. Bahkan di Japri aja nggak pada nge-read, nggak pada ngebales, di grup juga udah nggak. Kalau gua broadcast udah nggak ada yang ngerespon, diem aja. Giliran ganti topik rame, giliran gua yang share pada diem. Akhirnya kita ilfil, sedih, ya udah dah gua live group aja gitu ya. Ini perasaan kita yang terbangun gara-gara suuzon. Tapi emang benar Ustadz, tetap aja suuzon. Prasangka buruk. Lebih baik kita iltamis li akhika alfa uzrin, kata ulama. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Ini cara kita jaga ukhuwah. Baik soal rumah tangga, soal tetangga, soal komunitas, soal jamaah, soal masjid. Cara kita menjaga ukhuwah adalah berusaha mencari alasan yang baik tentang seseorang. Kalau kita nggak nemu, ya udah nggak usah dipikirin. Kalau kita nggak nemu, ya udah nggak usah diterusin, udah diemin aja. Kalau kita bisa ketemu, itu lebih baik supaya kita bisa punya sebuah alasan mencintai dia, sehingga kita nggak sempat berburuk sangka kepada dia. Itu tuh sahabat banget. Seringkali terjadi perpecahan di dalam sebuah komunitas atau jamaah atau keluarga, itu gara-gara prasangka sebetulnya. Kita terlalu gampang menyimpulkan sesuatu yang ternyata setelah ditabayun dia nggak gitu. Akhirnya kan jadi udah terlanjur bete ya, udah terlanjur sakit hati, dan itu juga udah susah recovery-nya. Maka sebelum itu Tolha mengajarkan kepada kita belajar untuk mencari sebuah alasan yang baik. Itu tuh Tolha. Kemudian ada lagi cerita husnuzon yang angle berbeda, terjadi kepada keluarga Abu Ayyub. Ketika ada hoax Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Kan di zaman Nabi dulu pernah tersebar sebuah hoax yang paling trending, sampai di mana-mana orang bicarain itu. Punya hashtag Aisyah dan Sofwan selingkuh. Itu tuh rame banget, dibahas di mana-mana, di Lambe Turah dibahas, di apa dibahas. Pokoknya rame aja tuh, Aisyah dan Sofwan titik gitu kan ya. Akhirnya dalam kondisi fitnah yang luar biasa, kebohongan yang luar biasa, Abu Ayyub pulang ke rumahnya minta pendapat istrinya. Karena ini udah ada di semua akun, semuanya pada nge-repost. Yang lebih berat lagi tahu nggak apa? Yang nge-repost berita bohong ini justru orang beriman. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, kata Allah. Sesungguhnya yang menyebarkan itu kan berarti yang nge-repost. Karena kalau yang pertama nge-posting bukan menyebarkan. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong itu adalah golongan kalian sendiri. Berarti kita taunya dari siapa? Dari teman kita yang kita percaya, teman kita dari temannya yang dia percaya, dan terus saja kayak gitu. Sehingga saking banyaknya orang beriman yang ikut nge-repost berita ini, kesannya berita ini benar. Kalau berita ini bersumbernya dari orang munafik, orang beriman gak percaya. Tapi masalahnya ada satu orang beriman yang kecolongan, ikut nge-repost berita yang belum jelas kebenarannya. Akhirnya dari satu repost ke repost yang lain, jadilah dia viral. Viral itu kalau bahasa dulu namanya mutawatir. Kalau dalam konsep hadis namanya hadis mutawatir, diriwayatkan dari banyak jalan. Kalau dalam konsep medsos disebut dengan viral, diriwayatkan oleh banyak akun. Semuanya pakai hashtag itu, semuanya ngeposting itu, semuanya komen di situ, komennya banyak, like-nya banyak, repostnya banyak, hashtagnya rame. Akhirnya viral. Sampai Abu Ayyub sulit untuk tidak mempercayai berita ini. Pulanglah Abu Ayyub ke rumahnya, nanya ke istrinya, "Wahai istriku, kamu udah dengar belum berita tentang Aisyah dan Sofwan?" Kata istrinya, "Udah." "Emangnya kenapa?" "Gak nyangka ya," kata Abu Ayyub. Kita banget ya. Kasihan ya Rasulullah ya, gitu kan. Gak pernah kebayang ya Aisyah sama Sofwan bisa kayak gitu. Langsung istrinya kaget. Ternyata Abu Ayyub hampir percaya dengan berita bohong ini. Langsung istrinya mengatakan, "Wahai Abu Ayyub, gimana perasaan pendapat kamu kalau ada yang mengatakan saya selingkuh?" Kata Abu Ayyub,
Astagfirullahaladzim, innalillah, gak mungkin saya percaya. Kamu kan perempuan yang baik, perempuan yang beriman, perempuan yang soleh. Kamu mencintai saya, gak mungkin kamu melakukan dosa seperti itu. Kamu perempuan yang menjaga kehormatan, saya gak mungkin percaya. Istrinya senyum. Wahai Abu Ayyub, kata istrinya, gimana pendapat kamu kalau ada yang mengatakan kamu selingkuh? Abu Ayyub makin kaget. Ma'azallah, bahasa kita, auzubillah, saya laki-laki yang takut pada Allah, gak mungkin saya melakukan dosa itu, gak mungkin kepikiran juga, kan saya juga mencintai kamu, gitu ya. Istrinya senyum. Terus istrinya bilang, wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Aisyah itu lebih solehah dari saya. Kalau menurut kamu saya aja gak mungkin selingkuh, apalagi Aisyah. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh daripada kamu. Kalau menurut kamu, kamu aja gak mungkin selingkuh, apalagi Sofwan. Ini angle husnuzon paling kreatif nih. Membandingkan orang dengan diri kita. Coba kalau dosa itu, aib itu ditujukan kepada kita, kita merasa layak nggak? Nggak layak. Kalau menurut kita, kita aja nggak layak, maka orang itu lebih nggak layak lagi. Kenapa? Dia lebih soleh dari kita. Dia lebih baik dari kita. Dia lebih duluan taubat daripada kita. Dia lebih sering ke masjid daripada kita. Dia lebih sering ikut kajian daripada kita. Dia lebih menjaga harga dirinya daripada kita. Dia lebih baik bacaan Al-Qur'annya daripada kita. Cari kelebihan-kelebihan dia sampai kita merasa bahwa dia lebih daripada kita. Setelah kita menemukan bahwa dia lebih daripada kita, lalu kita simpulkan, kalau saya aja nggak mungkin, apalagi dia. Ini husnuzon. Sehingga kalau kita merasa kecewa atau kaget, surprise dengan satu gosip tentang sesama kaum muslimin atau sesama ikhwah yang ada dalam satu jamaah atau satu komunitas, pakai kalau nggak caranya Tolhah, maka caranya istri Abu Ayyub. Cara Tolhah apa? Oh mungkin, oh mungkin, oh mungkin. Kalau cara istri Abu Ayyub, gimana kalau saya? Kalau saya aja nggak mungkin, apalagi dia. Ini cara berhusnuzon yang diajarkan oleh para sahabat. Terus gimana yang diajarkan Nabi? Nabi pernah gini, satu malam lagi itikaf di masjid. Kebenaran waktu itu Nabi itu lagi dikunjungi oleh, ceritanya juga sama, Sofia. Sofia datang ke masjid, terus ngebawain makanan buat Nabi. Sampai udah agak larut malam, Sofia ada di masjid. Pas mau pulang ke rumahnya, udah kemalaman sehingga nggak bisa pulang sendiri. Dianterinlah Sofia sama Nabi, pegangan tangan, pulang berdua. Pas sampai di sebuah gang yang agak nggak terlalu terang, remang-remang gitu, Nabi berpapasan dengan dua orang sahabat. Sahabat juga lagi lewat, Nabi lagi lewat, tapi Nabi lagi sama cewek. Ceweknya pakai cadar, dipegangin tangannya, lewat berdua tengah malam di tempat remang-remang. Sahabat yang ngelihat Nabi kayak gitu langsung ngambil jalan yang lain, kayak menghindar gitu. Pas ngeliat, oh Nabi, langsung pergi. Pas mereka pergi mengambil jalan yang lain, Nabi panggil, sini, dipanggil sama Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Ini adalah Sofia, istri saya, kata Nabi. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, gak mungkin kami berburuk sangka kepada engkau. Gak mungkin kami mikirin yang macam-macam kepada engkau. Kami tadi itu menghindar karena takut nanti kami merasa Rasulullah itu lagi sama siapa atau apa, maka kami pergi aja. Maka kata Nabi apa? Inna syaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam aliran darah manusia. Itu asbabul wurud dari hadis tentang setan mengalir dalam darah manusia. Apa maksudnya? Mungkin sekarang kalian gak berpikir macam-macam, tapi nanti setan nunggu momen yang pas. Dia nunggu sekarang, oh udah lihat sekali, tapi gak jelas itu siapa gitu kan. Besok muncul gosip, Nabi kemarin sama seorang cewek. Oh pantesan muncul kata itu. Pantesan itu bisikan setan. Wasawisu syaitan alladzi waswisu fi sudurin nas bi pantesan. Yang mewaswasah, membisikkan di dalam dada manusia dengan kalimat pantesan. Jadi pantesan itu kalimat muncul gara-gara apa? Gara-gara pernah berpapasan tapi nggak jelas, lalu kayak dihindari gitu. Makanya di sini Nabi juga mengajarkan sebuah tutorial cara husnuzon itu gimana. Kalau kita ragu tentang sesuatu, perjelas. Jangan ikuti syak, jangan ikuti keraguan.
Daripada kita ragu nggak jelas terus kita diam-diam aja, tapi juga bukan diam berbaik sangka, diam oh oke, gitu doang. Besok nggak ada kesimpulan gitu, ngegantung ya. Nah jangan biarkan sesuatu itu menggantung dalam hati kita, terus kita ngerasa ngeganjel. Nanti ketika datang kasus yang lain, ini akan jadi bahan untuk menguatkan kasus itu padahal nggak nyambung. Makanya langsung muncullah istilah tabayyun. Muncullah istilah tabayyun. Daripada kita ragu, langsung aja tabayyun. Maaf ya, kemarin aku gini. Oh iya, waktu itu gini ceritanya. Oh ya udah beres kan? Daripada kita diamin, nggak enak. Begitu nanti ada cerita lain, oh iya ya, pantesan dulu tuh pernah gini. Akhirnya saling menguatkan ya. Jadi dua berita yang tadi sama-sama setengah, ketika disatuin jadi utuh. Maka keutuhan itulah disebut dengan su'uzon, berburuk sangka. Tadi itu nggak utuh, yang satu dengarnya sekilas, yang lain dengarnya sekilas. Sekilas ini digabung jadi 2 kilas ya. Akhirnya jadi utuh, makin tegas beritanya. Makanya Nabi sebelum mereka sempat ragu-ragu atau ngegantung, nggak bisa menyimpulkan apa, tapi mereka kayak ngerasa nggak nyaman aja terus langsung menghindar. Nabi manggil, sini dulu, ini tuh Sofia istriku, kata Nabi. Sehingga setelah Nabi tabayun kayak gitu, beres, mereka nggak sempat berburuk sangka. Ini namanya husnuzon, cara kita menjaga ukhuwah. Ada cara Tolhah, ada cara istri Abu Ayyub, ada cara Rasulullah. Semua teladan itu adalah cara-cara atau tutorial berhusnuzon. Ini baru 3. Kalau kita bedah lagi, banyak lagi cerita-cerita yang lain tentang husnuzon. Yang intinya adalah jangan sampai kita merasakan sesuatu yang gak nyaman tentang saudara kita, lalu kita mengaminkan itu dengan hanya berprasangka. Itu bahaya banget. Walaupun hanya untuk diri kita sendiri. Lalu kita bicarakan dengan pasangan kita. Masing-masing punya komunitas. Pasangan kita punya komunitas grup ibu-ibu. Kita punya grup bapak-bapak. Sama-sama kemudian punya teman dekat. Teman dekat ini dibicarain. Nih gua ngomongnya ke lo doang ya, gak usah disebarkan yang lain. Iya. Ngomong aja berdua. Padahal tadi 1 orang kan, jadi berdua dengan istri. Istri dan suami masing-masing punya geng. Ngomong ke gengnya. Gengnya punya geng lagi kan, masing-masing punya circle ya. Akhirnya jadilah rahasia umum. Kenapa balik lagi ke orang yang pertama? Kamu dengar dari siapa? Dari fulan. Ujung-ujungnya istrinya. Ini gara-gara ada satu hal yang ngegantung, gak diberesin dari awal. Makanya ngeganjal. Nanti akhirnya pecah bisul. Nanti akhirnya menemukan momentum. Nanti akhirnya jadi sesuatu yang bahkan meledak dan menjadi sesuatu yang gak baik. Itu cara menjaga ukhuwah dengan husnuzon. Tadi juga yang pertama menjaga ukhuwah dengan mencoba menjaga perasaan dalam tindak tanduk kita, dalam bergaul. Kita coba merasakan perasaan orang lain gimana kalau digituin. Itu tuh cara menjaga ukhuwah. Yang lain, cara menjaga ukhuwah adalah dengan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan dengan kebaikan sehingga orang yang tadinya memusuhi kamu berubah menjadi pembela yang setia kepadamu. Ayatnya gitu. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan dengan kebaikan sehingga orang yang tadinya memusuhi kamu tiba-tiba menjadi pembela yang setia kepadamu. Apa contohnya? Contohnya perselisihan yang terjadi antara Abdullah bin Zubair dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada 2 sahabat, dua-duanya hebat, keren. Cuman keturunannya beda. Abdullah bin Zubair, ayahnya adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Keren ya ayahnya ya. Anak seorang laki-laki yang dijamin masuk surga. Julukan Zubair bin Awam adalah Hawari Rasul, pembela Nabi. Orang yang sangat ngebelain Nabi. Ibunya Abdullah namanya Asma bintu Abi Bakar.
Berarti Abdullah cucunya Abu Bakar. Asma adalah seorang perempuan yang pernah membantu Nabi dalam hijrah dengan membelah ikat pinggangnya. Satu dipakai untuk mengikat bawaan Nabi di onta, satu lagi dipakai untuk mengikat bajunya sebagai tali pinggang. Sejak saat itu Asma diberikan julukan, jadi dia punya nama apa? Julukan lah ya. Julukan itu kalau sekarang mungkin nama akun. Maka sejak itu nama akun itu kalau bahasa Arabnya kunyah. Jadi akunyah gitu, maksa. Jadi julukannya Asma adalah Dzatin Nitaqain, perempuan yang punya dua ikat pinggang. Itu pujian buat Asma. Ini adalah ayah ibunya Abdullah. Dan tahukah kita Abdullah siapa? Abdullah adalah sahabat Nabi, bayi yang pertama lahir di kota Madinah setelah Nabi hijrah. Bayi yang pertama lahir di kota Madinah setelah Nabi hijrah. Kenapa spesial? Karena orang Yahudi itu memantra-mantrai kaum muhajirin ketika mereka hijrah. Kata orang Yahudi, siapa yang berhijrah ke kota Madinah, kami kutuk, gak akan punya keturunan. Sehingga sahabat muhajirin galau. Jangan-jangan berhasil nih mantranya Yahudi. Kan Yahudi tuh banyak main sihir ya. Mereka kayak menakut-nakuti dengan mantra. Pokoknya orang-orang muhajirin gak akan ada yang punya keturunan. Maka di tahun pertama Hijriah lahirlah Abdullah yang menjadi kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa mantra itu tidak berpengaruh kepada mereka. Dan tahukah kita Abdullah itu siapa juga? Abdullah itu anak kecil usia 7 tahun. Kalau sholat duha merpati hinggap di atas kepalanya. Saking khusyuknya sholat duha. Usia berapa? 7 tahun, kelas 1 SD. Ada nggak sekarang anak kelas 1 SD sholat duha di sekolah? Anak-anak duha ya bu, duha Allahu Akbar. Datang merpati? Nggak ada. Kadang-kadang kita dengan nyamuk aja keganggu ya. Apaan sih ini nyamuk, laler dan segala macam. Ini merpati, kok bisa sih merpati hinggap di kepalanya Abdullah? Saking lamanya sholat Abdullah. Dia kalau berdiri itu bisa sejam nggak gerak. Kalau kita masih gerak, merpati itu kan nggak langsung hinggap ya, dia kayak curiga dulu gitu kan. Ini benar nggak sih orang atau kayu? Pertama ngedeketin dulu, gerak dikit menjauh kan merpati gitu kan. Dia nggak terlalu jinak. Tapi saking Abdullah itu berdiri nggak bergerak sampai seolah-olah nggak berkedip, ngeliat ke bawah aja, khusyuk banget sampai merpati hinggap di atas kepalanya. Setelah lama baru dia ruku sujud beres sholat, orang-orang kagum dan bilang, Abdullah, gimana ya cara sholat yang khusyuk kayak kamu sampai merpati hinggap di kepala? Apa jawaban Abdullah? Merpati yang mana? Dia nggak tahu kalau merpati di kepala dia. Kita nyamuk aja tahu. Dia merpati nggak tahu, saking khusyuknya dia sholat. Tapi orang sekelas Abdullah ternyata bisa baper juga. Itu tuh namanya insaniyatus sahabah, sisi-sisi kemanusiaannya sahabat. Jadi kalau kita pengen belajar dari sahabat, jangan yang sisi-sisi supernya doang. Kadang-kadang kita jadi putus asa. Ternyata mereka juga sama kayak kita. Kadang baper, ada yang bete, ada yang sahabat yang kikir, pelit, ada. Ditawarin surga nggak mau, ditawarin dunia mau, ada. Ada sahabat yang emosional. Gara-gara emosi